Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, 3 orang pemuda, Bagas, Dika, dan Dimas, bersiap memulai perjalanan yang telah mereka rencanakan sejak lama. Mereka bertiga adalah sahabat yang memiliki ketertarikan besar terhadap petualangan dan hal-hal yang berbau mistis. Tujuan perjalanan kali ini adalah Alas Purwo, sebuah hutan yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Hutan ini dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia, menyimpan banyak misteri dan cerita-cerita yang sudah melegenda di kalangan masyarakat. Setelah mempersiapkan peralatan berkemah, mereka berangkat dengan penuh semangat. Perjalanan mereka ditempuh dengan menggunakan sepeda motor, melewati jalanan yang mulai terasa sepi saat semakin mendekati kawasan hutan. Sesampainya di sebuah perkampungan, di dekat Alas Purwo, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan bertanya arah kepada warga setempat. Seorang lelaki tua yang duduk di depan warung kopi memperhatikan mereka dengan tatapan penuh arti. Setelah mendengar bahwa mereka berniat berkemah di dalam hutan, lelaki tua itu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Nak, kalian benar-benar ingin bermalam di Alas Purwo. Hutan itu bukan sembarangan tempat, jangan berbuat macam-macam, dan jangan melanggar aturan yang tidak tertulis di sana, terutama saat malam hari." Bagas dan Dimas mendengarkan dengan saksama. Sementara Dika hanya tersenyum tipis, seolah menganggap peringatan itu sebagai cerita lama yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang luar. "Tenang saja, Pak. Kami hanya ingin berkemah dan menikmati suasana alam," kata Dika dengan nada santai. Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Kalau begitu, kalian harus lebih hati-hati. Jangan berbicara sembarangan, jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kalian, dan jangan pernah merasa lebih hebat dari alam," pesannya sebelum beranjak pergi. Setelah mendapatkan bekal makanan dan minuman, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju gerbang masuk Alas Purwo. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, suasana terasa semakin sunyi. Angin bertiup pelan, menggoyangkan pepohonan tinggi yang menjulang, seakan mengawasi mereka. Dika, yang sejak awal memang dikenal sebagai pribadi yang ceroboh dan suka bercanda, tidak terlalu ambil pusing dengan suasana sekitar. Dia justru asyik bersiul dan sesekali menggoda teman-temannya. "Ah, masa iya hutan begini ada penunggunya? Paling juga cuma cerita buat nakut-nakutin orang biar enggak masuk ke sini," katanya sambil tertawa. Bagas menoleh ke arah Dika dengan tatapan sedikit khawatir. "Jangan sembarangan, Dik. Ini bukan tempat biasa. Kita enggak tahu apa yang sebenarnya ada di sini," ucapnya. Namun, Dika hanya mengangkat bahu. "Santai saja. Kalaupun ada yang jaga, kasih tahu saja kita numpang tidur semalam doang," katanya. Sambil terkekeh, Dimas hanya bisa menghela napas. Mereka sedikit was-was dengan sikap Dika. Ia tahu bahwa sahabatnya itu memang sering meremehkan hal-hal berbau mistis, tapi kali ini perasaannya berkata bahwa mereka harus benar-benar berhati-hati. Matahari mulai merunduk di ufuk barat saat mereka akhirnya menemukan tempat yang dirasa cocok untuk mendirikan tenda. Mereka segera menyiapkan peralatan dan menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Malam pun tiba dan suasana di dalam hutan semakin mencekam. Di antara desiran angin dan suara jangkrik, terdengar sayup-sayup bisikan halus yang seakan merayap di antara pepohonan. Namun Dika tetap saja bersikap santai. Bahkan ia mulai bersiul lagi sambil sesekali bercanda mengenai kemungkinan bertemu dengan sosok perempuan cantik dari alam lain. Tanpa mereka sadari, sesuatu mulai mengawasi mereka dari balik kegelapan. Malam ini, perjalanan mereka di Alas Purwo baru saja dimulai. Malam semakin larut. Api unggun yang mereka buat sejak sore tadi mulai meredup, hanya menyisakan bara yang sesekali mengeluarkan percikan kecil. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mengering. Suara jangkrik dan burung malam berpadu dengan disir angin menciptakan simfoni alam yang membuat suasana di dalam hutan terasa semakin mencekam. Dimas dan Bagas sudah mulai mengantuk,
sesekali menguap sembari membetulkan posisi duduk. Namun, Dika masih terjaga, bersandar di batang pohon dengan tangan yang menggenggam kayu di tangannya. Ia masih terlalu segar untuk tidur. Dika menatap ke arah kegelapan hutan di sekeliling mereka. Samar-samar, di antara rimbunan pepohonan yang menjulang tinggi, ia menangkap bayangan sesuatu yang bergerak. Matanya menyipit, berusaha memastikan apa yang baru saja ia lihat. Seketika tubuhnya menegang, di balik pepohonan berdiri seorang gadis yang mengenakan gaun panjang berwarna merah. Rambutnya hitam panjang, terurai hingga hampir menyentuh pinggang. Wajahnya samar dalam remang malam, tapi lekuk tubuhnya begitu jelas terlihat di bawah sinar bulan yang mengintip di antara dedaunan. Dika terdiam, pikirannya mendadak dipenuhi pertanyaan. Dari mana gadis itu datang? Bukankah hutan ini tidak berpenghuni? Ataukah mungkin ada kelompok pendaki lain yang juga berkemah di sekitar sini? Alih-alih merasa takut, Dika justru tersenyum kecil. Gadis itu begitu cantik. Meskipun wajahnya masih belum terlihat jelas, ia merasa ada sesuatu yang menarik dari sosok tersebut. Panggil Dika pelan, hampir berbisik. Namun, gadis itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap ke arah Dika dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dika melirik ke arah Bagas dan Dimas yang sudah terlelap. Ia merasa enggan membangunkan mereka hanya karena hal sepele seperti ini. Rasa penasaran semakin menguasai pikirannya. Dengan hati-hati, Dika bangkit dari duduknya dan melangkah pelan mendekati gadis berbaju merah itu. Aneh, semakin ia melangkah ke depan, gadis itu juga perlahan mundur ke dalam kegelapan hutan. Langkah Dika terhenti sejenak. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Namun di sisi lain, keingintahuannya semakin besar. Sendirian aja? Tanya Dika kali ini dengan suara lebih jelas. Lagi-lagi, gadis itu hanya menatapnya. Namun, kali ini Dika dapat melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Senyuman gadis itu mulai tersenyum. Tapi ada yang salah, senyumannya terasa aneh, terlalu lebar, terlalu misterius. Dika terdiam. Matanya tidak bisa lepas dari sosok gadis berbaju merah yang masih berdiri di antara pepohonan. Hawa malam yang semula hanya dingin biasa kini terasa berbeda, menusuk hingga ke tulang, membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Namun anehnya, meski tubuhnya merinding, ada sesuatu yang menariknya untuk tetap menatap gadis itu. Gadis itu tersenyum, senyum yang begitu menggoda namun menyimpan misteri. Bibir merahnya melengkung sempurna, seakan mengundang Dika untuk mendekat. Matanya tajam, menatap lurus ke arahnya dengan sorot yang begitu dalam, membuat dada Dika berdebar lebih cepat. Bagas dan Dimas yang masih setengah sadar setelah mendengar suara gaduh tadi, hanya bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti area perkemahan. Mereka melihat Dika berdiri di dekat pohon, tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Dik, lu ngapain?" Suara Dimas memecah keheningan. Dika tidak menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, seolah tidak mendengar panggilan temannya. Matanya masih terkunci pada gadis itu, yang kini mulai melangkah pelan ke arahnya, dengan gerakan yang begitu anggun, hampir seperti melayang. Bagas menyalakan senter dan mengarahkannya ke tempat Dika berdiri. Namun anehnya, cahaya senter itu seolah kehilangan daya saat menyentuh sosok gadis berbaju merah tersebut, seolah-olah cahaya enggan menyinari keberadaannya. Dimas mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia menggenggam bahu Dika dengan keras. "Dik, lu sadar enggak sih? Ngapain lu ngeliatin apa gitu?" Dika berkedip beberapa kali, seakan baru menyadari keberadaan teman-temannya. Namun sebelum ia bisa menjawab, suara lembut terdengar di telinganya. "Kemarilah." Suaranya seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh Dika. Lembut, manja, penuh daya tarik yang sulit untuk ditolak. Dika menelan ludah. Jantungnya semakin berdegup kencang. Gadis itu kini semakin dekat, hanya berjarak beberapa langkah darinya. Bau harum yang begitu asing menyelimuti udara di sekitarnya. Wangi yang manis, namun menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang membuat Dika ingin semakin dekat, semakin tenggelam dalam pesonanya. Tubuhnya bergerak sendiri, melangkah perlahan mendekati gadis itu tanpa ia sadari. Bagas dan Dimas mulai panik.
Mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan Dika, hanya merasakan hawa dingin yang semakin... "Dik, balik ke sini, jangan jalan terus!" Bagas berteriak, kini mulai benar-benar khawatir. Namun Dika tidak mendengarkan. Ia kini hanya berjarak 1 langkah dari gadis itu. Saat ia hendak mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah sang gadis, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Senyuman gadis itu berubah, tidak lagi menggoda, tetapi menyeringai. Senyum yang lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Matanya yang semula menawan kini tampak kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Dalam sekejap, hawa di sekitar Dika berubah. Angin yang semula hanya berhembus lembut kini berputar semakin kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekitar mereka. Api unggun yang mulai meredup mendadak berkobar besar sesaat sebelum kembali mengecil, seakan dipermainkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dika terdiam, senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi bingung dan takut. Gadis itu kemudian mengangkat tangannya perlahan. Jemarinya yang pucat nyaris menyentuh wajah Dika. "Aku sudah menunggumu." Suaranya bergema di kepala Dika. Lembut, namun mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan tiba-tiba, "Dika, bangun, Dika." Sebuah tangan mencengkeram bahunya kuat-kuat, mengguncangnya dengan kasar. Dika terperanjat, tersentak mundur dengan napas terengah-engah. Ia melihat ke sekeliling. Bagas dan Dimas berdiri di sampingnya, wajah mereka penuh kecemasan. Gadis berbaju merah itu menghilang. Dika masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dadanya naik turun, napasnya tidak beraturan. Namun satu hal yang pasti, walaupun gadis itu menghilang, ia masih bisa merasakan kehadirannya. Masih bisa mencium aroma manisnya di udara. Ia tahu ini belum berakhir. Dan di kejauhan, di antara pepohonan yang gelap, terdengar suara. Lirih, hampir seperti angin yang berdesir. Suara tawa yang pelan, namun cukup jelas untuk membuat tubuh mereka kembali merinding. Malam di Alas Purwo semakin larut, tapi suasana justru semakin aneh setelah kejadian tadi. Dika tampak berubah. Ia tidak lagi banyak bicara, hanya sesekali tersenyum sendiri dan menatap kosong ke dalam kegelapan hutan. Bagas dan Dimas memperhatikannya dengan tatapan khawatir. Mereka duduk melingkari api unggun yang mulai meredup, mencoba menghangatkan diri dari udara dingin yang semakin menusuk. Namun yang paling membuat mereka tidak nyaman adalah sikap Dika. Pemuda itu duduk sedikit terpisah dari mereka, punggungnya bersandar di batang pohon dengan tangan memeluk lutut. Sesekali ia terkekeh pelan, seolah sedang mendengar sesuatu yang lucu. "Lo lihat dia kan?" bisik Bagas. Dimas mengangguk pelan. "Iya, dari tadi dia senyum-senyum sendiri, kayak orang kesurupan, tapi enggak sepenuhnya." Bagas menelan ludah. Ia tahu Dika memang sering bersikap ceroboh dan suka bercanda, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seakan-akan dia sedang berbicara dengan seseorang. Seseorang yang tidak bisa mereka lihat. Jangan gitu dong." Suara Dika terdengar di antara keheningan. Bagas dan Dimas menoleh. Mereka melihat Dika sedang menoleh ke sampingnya, seolah ada seseorang duduk di sana. Namun jelas-jelas tidak ada siapapun. Dika tertawa kecil. Ekspresinya seperti sedang menggoda seseorang. Ia mengangguk-angguk kecil, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya ke udara, seakan sedang membelai rambut seseorang. Dimas merinding. "Gila, Gas. Lo lihat enggak? Dia kayak lagi ngobrol sama orang." Bagas mengangguk, matanya tidak lepas dari Dika, yang kini semakin larut dalam dunianya sendiri. Dika mengangkat tangannya lagi, kali ini seakan sedang meraih sesuatu. Bibirnya sedikit maju, seperti seseorang yang ingin mencium seseorang. "Udah dong, jangan malu-malu," bisiknya pelan. Bagas langsung berdiri, merasakan darahnya berdesir. "Dik!" Dika terkejut mendengar suara Bagas. Ia menoleh dengan ekspresi sebal. "Kenapa sih, Gas? Lu ngapain?" Dimas bertanya dengan suara tegang. Dika menyipitkan mata, seperti sedang menikmati sesuatu. "Enggak ngapa-ngapain, gue cuman lagi sama dia." "Dia siapa?" "Bagas,
dan Dimas saling berpandangan. Bersamaan, mereka melirik ke sampingnya, ke arah kursi kosong yang Dika perlakukan seakan ada seseorang di sana. Mereka kini benar-benar serius. Lu masih mikirin kejadian tadi ya? Bagas mencoba berpikir logis. Itu cuma ilusi, Dik. Mungkin lu capek atau ketiduran tadi, terus mimpi buruk. Dika tertawa kecil lagi, tapi kali ini tawanya terasa aneh. Pelan, mendayu-dayu, namun menyimpan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Mimpi? Enggak lah, Gas. Dia di sini kok. Dia duduk di sebelah gua sekarang. Hawa dingin semakin menusuk. Dimas mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Dik, suaranya nyaris berbisik. Enggak ada siapa-siapa di situ. Dika menoleh, lalu menggeleng pelan, masih dengan senyum tipis di wajahnya. Kalian aja yang enggak bisa lihat. Bagas kehilangan kesabaran. Ia mendekat dan menepuk bau Dika dengan keras. Udah, Dik, sadar. Enggak ada siapa-siapa di sini. Lu sadar enggak sih? Lu ngomong sama siapa? Tepukan itu membuat Dika terdiam sejenak. Ia menatap Bagas dengan ekspresi aneh. Seakan harus sadar bahwa ia sedang berada di tengah-tengah teman-temannya. Namun hanya dalam hitungan detik, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tiba-tiba, leher Dika bergerak sedikit ke samping, seperti ada sesuatu yang membisikkan sesuatu di telinganya. Matanya yang semula cerah kini sedikit menyipit, lalu bibirnya kembali melengkung dalam senyum yang mengganggu. Gumamnya pelan. Dia bilang kalian enggak sopan, harusnya kalian enggak ganggu kami. Dimas merinding. Dik, siapa yang bilang? Dika kembali tertawa kecil, lalu mengangkat tangannya seakan ingin menyentuh sesuatu di udara. Bagas mundur selangkah. Kini benar-benar ada sesuatu yang tidak beres. Dika mulai bergerak lagi, kali ini lebih aneh. Ia menoleh ke samping, seakan seseorang membisikkan sesuatu ke telinganya, lalu terkekeh pelan. Tiba-tiba ia berdiri dan berjalan pelan ke arah hutan, meninggalkan Api Unggun dan teman-temannya yang masih duduk. Dik, mau kemana? Bagas langsung berlari mengejarnya, namun Dika tidak menjawab. Ia terus berjalan dengan langkah yang terasa, ringan, seakan seseorang sedang menggandeng tangannya dan menuntunnya masuk ke gelapnya hutan. Bagas dan Dimas mengejar, namun Dika seolah tidak mendengar mereka. Namun ada sesuatu yang membuat mereka terhenti. Di bawah sinar bulan yang samar, mereka melihatnya. Sebuah bayangan. Sosok tinggi ramping dengan gaun merah yang menjuntai hingga ke tanah. Berdiri di samping Dika, Bagas dan Dimas hanya bisa terpaku, melihat Dika berjalan semakin jauh bersama sosok itu menuju ke kegelapan. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa aroma anyir yang menusuk. Api unggun mereka berkobar sesaat, lalu redup sepenuhnya. Bagas dan Dimas berdiri terpaku. Tubuh mereka, menegang. Mata mereka terpaku pada sosok Dika yang kini berdiri dengan tubuh kaku di hadapan mereka. Dika tampak tidak sadar. Matanya setengah tertutup, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang terasa aneh. Kepalanya sedikit menunduk, napasnya teratur. Namun tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Seperti sedang berada dalam sesuatu yang lebih dalam dari tidur. Bagas menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Perlahan ia melangkah mendekati Dika dan mengguncang bahunya. Dik, sadar Dik, lu kenapa sih? Suaranya terdengar sedikit bergetar. Dimas juga ikut maju, menyentuh lengan Dika. Lu enggak dengar kita manggil, ya? Bangun Dik, jangan bercanda. Namun sebelum mereka bisa mengguncangnya lebih keras, sesuatu terjadi. Sebuah bayangan besar muncul di belakang Dika. Sekejap udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Mata Bagas dan Dimas membelalak. Mereka melihatnya. Sosok yang berdiri di belakang Dika. Bayangan hitam tinggi menjulang dengan aura gelap yang terasa mencekik. Wujudnya menyerupai perempuan. Rambut panjang menjuntai, menutupi sebagian tubuhnya. Gaunnya koyak, melayang-layang. Seolah tidak terikat oleh gravitasi. Namun yang paling mengerikan, matanya. 2 bola mata merah menyala, bersinar dalam kegelapan, menatap tajam ke arah mereka. Bagas mundur selangkah,
Tubuhnya mulai gemetar. "Dimas!" Suaranya nyaris tak terdengar. "Lu lihat itu juga kan?" Dimas tidak menjawab, hanya bisa mengangguk kaku. Seluruh tubuhnya membeku oleh kekuatan yang mendadak menyergap. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di belakang Dika. Namun, kehadirannya terasa begitu nyata, begitu dekat. Seakan jika mereka melangkah sedikit lebih maju, mereka bisa merasakan hawa dingin dari sosok itu. Dan saat itulah, mereka mulai mendengar sesuatu. "Bagas, Dimas." Bisikan itu datang dari berbagai arah, lirih tapi jelas. Bagas, Dimas, kali ini lebih dekat. Bagas dan Dimas menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya mereka bertiga. Dan kegelapan hutan yang terasa semakin menekan. Dimas mencengkram lengan Bagas dengan erat. "Gas! Gua nggak suka ini. Kita harus bangunin Dika sekarang juga." Bagas mengangguk cepat, lalu kembali mengguncang tubuh Dika lebih keras. "Bangun, Dik! Dika, dengar gua!" Namun, Dika masih tidak bergerak. Senyumnya semakin lebar. Dan kini, terdengar suara lirih dari bibirnya. "Jangan ganggu kami." Bagas tersentak. Suaranya, ya bukan suara Dika. Suara itu terdengar seperti perempuan, tapi keluar dari mulut sahabat mereka. Tubuh Bagas mulai berkeringat dingin. Dimas merapat ke arahnya, tangannya mengepal kuat, mencoba menahan rasa takut yang semakin menguasainya. Tiba-tiba, aroma anyir semakin menyengat, seperti bau darah yang membusuk. Dimas menutup hidungnya, merasa perutnya mulai mual, dan kemudian mereka mendengar sesuatu yang membuat darah mereka nyaris berhenti mengalir. Di belakang mereka, suara langkah kaki terdengar dekat, tapi anehnya, langkah itu tidak terdengar seperti langkah kaki manusia. Bukan suara sepatu atau sandal yang menyentuh tanah, melainkan suara sesuatu yang menyeret dirinya di atas tanah berdaun kering. Bagas dan Dimas membeku. Mereka ingin menoleh, tapi sesuatu di dalam diri mereka mengatakan, "Jangan lihat ke belakang." Dimas mencengkeram lengan Bagas lebih kuat. Suaranya bergetar saat berbisik, "Gas, dengarkan." Bagas mengangguk, tapi tidak berani bersuara. Langkah itu semakin dekat, perlahan, semakin dekat. "Bagas, Dimas." Suara itu terdengar tepat di belakang kepala mereka. Dimas tidak tahan lagi. Ia menarik tangan Bagas lalu berteriak, "Lari!" Bagas mengulurkan tangannya dengan panik, mencengkeram lengan Dika, menariknya dengan sekuat tenaga. "Dik, sadar Dik, lu nggak bisa di sini!" Teriaknya, tapi suaranya hampir tenggelam dalam desiran angin yang semakin kencang. Namun tubuh Dika terasa seperti batu, berat, kaku. Tidak bergeming sedikit pun meskipun Bagas telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dimas yang masih terengah-engah setelah kejadian tadi ikut membatu. "Gas! Kita harus tarik dia bareng-bareng." Mereka berdua kini mencengkeram lengan Dika, mencoba menariknya menjauh dari tempat itu. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba tubuh Bagas terasa semakin berat. Seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menekan bahunya. Dadanya sesak, napasnya menjadi berat, dan sebuah sensasi dingin menjalari tulang belakangnya. Lalu, ia merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Bagas menunduk. Dan saat itulah, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dari dalam tanah yang lembab dan gelap, muncul tangan-tangan pucat. Dengan kuku panjang dan tajam, jemari-jemari kurus itu melilit erat pergelangan kakinya, seolah berusaha menariknya ke dalam tanah. Bagas menjerit kaget. Tubuhnya seketika kehilangan keseimbangan dan cecuh terduduk di tanah. "Dim, kaki gua! Ada sesuatu di kaki gua!" Dimas menoleh. Matanya melebar ketakutan saat melihat tangan-tangan mengerikan itu mencengkeram sahabatnya. Tanah di bawah kaki Bagas seolah hidup, bergerak perlahan seperti lumpur hisap, siap menelan tubuhnya kapan saja. Dimas buru-buru berlutut dan meraih. Tangan Bagas menariknya dengan sekuat tenaga. "Tahan, Gas, jangan lepasin."
Namun cengkeraman itu semakin erat, dan di saat yang sama, suara tawa meledak di udara. Bukan tawa manusia biasa, melainkan suara yang dalam, serak, dan menggema seperti berasal dari beberapa orang sekaligus. Dika, ia berdiri di sana, kepalanya sedikit mendongak, mulutnya terbuka lebar, dengan senyum mengerikan di wajahnya. Matanya kosong, tidak ada cahaya kehidupan di sana, hanya kehampaan. Suara Bagas bergetar, tawa Dika semakin keras, histeris, seolah-olah ada sesuatu yang merasukinya, sesuatu yang menikmati penderitaan mereka. Dan saat ia berbicara, suaranya bukan lagi suara Dika, itu suara lain, lebih serak, lebih berat, lebih bukan manusia. Kalian tidak bisa mengambilnya dariku. Dimas merinding seketika. Itu bukan suara sahabatnya, itu suara sesuatu. Perlahan, Dika mengangkat tangannya. Telapak tangannya terbuka, seperti hendak menyentuh sesuatu di udara. Dan saat itu juga, tubuhnya tersentak ke belakang, dengan gerakan yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Dimas menjerit, "Dika!" Namun sebelum ia bisa bergerak, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dika mulai bergetar, bukan seperti seseorang yang kedinginan, tapi seperti tubuhnya sedang digerakkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Kepalanya menoleh perlahan ke arah Bagas, yang masih berjuang melepaskan kaki dari cengkeraman tangan-tangan gaib. Lalu, sesuatu dalam diri Dika berubah. Dari mulutnya keluarlah suara erangan rendah, seperti suara seseorang yang sedang menahan kesakitan. Namun, perlahan suara itu berubah menjadi suara tangisan perempuan. Bukan tangisan biasa, tangisan yang panjang, menyayat, penuh kesedihan dan dendam. Tangisan yang menggema di sekeliling mereka. Bagas dan Dimas membeku. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam tubuh Dika sendiri. Dimas mundur selangkah, wajahnya semakin pucat. "Gas, ini bukan Dika lagi." Ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Dika kembali tertawa. Kali ini lebih nyaring, lebih gila. Lalu, sesuatu terjadi pada tubuhnya. Lehernya perlahan miring ke samping dengan sudut yang mustahil. Bagas dan Dimas tersentak. Suara tulang patah terdengar jelas saat leher Dika bergerak ke samping. Namun, anehnya, ia masih berdiri tegak. Masih tertawa. Tapi yang paling mengerikan, matanya mulai berubah warna. Yang tadinya hanya kosong, kini berubah menjadi hitam pekat, kelam, tidak berujung, seperti jurang tanpa dasar. Lalu, dari balik matanya yang gelap, perlahan muncul 2 titik merah kecil. Mata itu kini menyala, seperti bara api di tengah kegelapan. Dimas benar-benar kehilangan keberanian. Tangannya gemetar saat ia menarik tangan Bagas lebih kuat. "Kita harus pergi. Sekarang," Bagas masih berjuang melepaskan kaki dari tangan-tangan yang mencengkeramnya. Namun, semakin ia menarik, semakin dalam kakinya tertanam di tanah. Tiba-tiba, Dika mengangkat tangannya ke udara. Dan saat itu juga, angin berputar semakin kencang. Api unggun yang tadinya hampir padam kini berkobar besar. Lalu, tiba-tiba, mati sepenuhnya. Meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dalam gelap itu terdengar suara Dika. Atau mungkin, bukan Dika lagi. Kalian tidak boleh membawanya pergi. Dia milikku. Bagas akhirnya berhasil melepaskan diri. Ia segera bangkit dan menarik Dimas menjauh. Namun, sebelum mereka bisa kabur, sesuatu terjadi pada Dika. Tubuhnya terangkat perlahan, melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Kakinya tidak lagi menyentuh bumi. Kepalanya perlahan menunduk. Rambutnya menjuntai, menutupi wajahnya. Dan dari dalam kegelapan yang menyelimuti mereka, terdengar suara lain. Suara perempuan. "Pelan, tapi jelas. Aku sudah menunggunya. Lama sekali." Bagas dan Dimas tidak sanggup lagi. Dengan sisa keberanian yang mereka miliki, mereka berlari sekuat tenaga menjauh dari tempat itu.
meninggalkan Dika yang masih melayang. Di udara, dikelilingi oleh bayangan yang semakin pekat. Namun, saat mereka berlari, mereka sadar tawa Dika masih menggema di belakang mereka. Hutan alas Purwo kini terasa lebih mencekam. Pepohonan di sekeliling seakan semakin merapat, menciptakan dinding alami yang membuat udara terasa semakin sesak. Angin malam yang tadinya bertiup sepoi-sepoi, kini berubah menjadi pusaran angin dingin yang menusuk tulang. Dimas dan Bagas masih berlari, napas mereka memburu. Keringat dingin membasahi tubuh, meskipun suhu di sekitar semakin membeku. Mereka tidak peduli kemana kaki membawa mereka, yang penting menjauh. Sejauh mungkin dari Dika dan segala kengerian yang baru saja mereka alami. Namun langkah mereka terhenti mendadak. Sebuah suara terdengar dari depan. Langkah kaki ringan, namun menggema di antara keheningan. Bagas dan Dimas berhenti di tempat. Tubuh mereka menegang di hadapan Permesa. Berdiri seseorang yang familiar, gadis berbaju merah itu. Tapi kali ini, ia tidak lagi tampak seperti gadis biasa yang anggun dan menggoda. Gadis itu berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Gaun merahnya kini tampak lebih gelap, seperti basah oleh sesuatu yang mengalir. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Dimas menggigit bibirnya, tubuhnya mulai gemetar tanpa ia sadari. Bagas menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Mata gadis itu kini bukan lagi sepasang mata manusia. Bola matanya hitam legam, tanpa pupil, kosong, seperti jurang yang tak berujung. Wajahnya yang semula cantik perlahan berubah. Kulitnya menghitam, seakan terbakar, mulai merekah dengan retakan-retakan menyerupai arang yang hampir hancur. Mulutnya mulai melebar, awalnya perlahan, lalu semakin cepat, seolah ada sesuatu yang merobeknya dari dalam. Mulutnya terus terbuka semakin lebar, melebihi batas normal manusia. Pinggiran bibirnya merobek hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi yang tidak lagi berbentuk gigi manusia. Taring panjang keluar dari gusi yang merah, meneteskan cairan kental berwarna hitam bercampur darah segar. Dari dalam tenggorokannya terdengar suara erangan rendah, bercampur dengan desiran tajam yang tidak wajar. Bagas merasa tubuhnya kehilangan tenaga. Lututnya lemas. Tenaganya mulai bergetar hebat. Dimas menelan ludah. Napasnya semakin tidak teratur. Kita harus pergi, gas, bisiknya dengan suara bergetar. Namun, kaki mereka seakan membeku di tempat. Makhluk itu mulai bergerak, bukan berjalan, bukan pula melayang. Tubuhnya bergetar dengan gerakan patah-patah, seperti boneka rusak yang dikendalikan oleh tali tak terlihat. Lengannya tertekuk ke arah yang tidak wajar, kepalanya miring tajam ke samping, namun mata hitamnya tetap menatap lurus ke arah mereka. Lalu suara itu terdengar, sebuah suara lirih parau, penuh kebencian. "Kalian tidak boleh pergi." Dimas ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bagas mundur selangkah, tapi tubuhnya masih terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekannya dari belakang. Makhluk itu bergerak semakin dekat, setiap langkahnya meninggalkan jejak merah di tanah, seperti darah yang terus menetes dari tubuhnya. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba, makhluk itu berlari ke arah mereka. Namanya berlari seperti manusia biasa, tapi tubuhnya menekuk ke belakang dengan sudut yang mustahil. Keempat kakinya, ya, keempat, karena kedua tangannya kini menjejak tanah seperti binatang, berlari dengan gerakan yang begitu cepat dan tidak wajar. Suara cakarnya mencakar tanah saat ia berlari, dengan kecepatan yang tidak masuk akal, langsung ke arah mereka. Bagas dan Dimas menjerit bersamaan. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berbalik dan berlari sekencang mungkin. Namun, sesuatu terasa aneh. Hutan ini tidak terasa berujung. Mereka telah berlari jauh, tapi sekeliling masih terlihat sama. Pohon-pohon tinggi yang menjulang, kegelapan yang semakin menelan mereka, dan suara napas mereka yang tersegal-segal. Yang paling menakutkan adalah suara langkah makhluk itu yang masih terdengar di belakang mereka. Semakin dekat, semakin cepat. "Kalian tidak akan bisa lari," sebuah suara berbisik di telinga mereka. Bagas berteriak sejadi-jadinya. Dimas hampir
terjatuhnya, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap berlari. Namun tiba-tiba, sesuatu meraih pergelangan kaki Bagas. Tangan kurus dan panjang dengan kuku tajam yang berlumuran darah mencengkeram pergelangan kaki Bagas. Ia tersungkur ke tanah, wajahnya hampir membentur akar pohon yang tajam. Dimas berbicik dengan panik, mencoba menyentuh sahabatnya, namun tubuhnya terasa seakan beku, tak mampu bergerak. Ketika ia menoleh, makhluk itu tepat berada di belakang mereka. Mulutnya yang robek terbuka lebar, taring-taringnya meneteskan darah hitam pekat. Matanya yang hitam, legam menatap langsung ke dalam jiwanya. Ia tersenyum, senyum yang mengerikan, penuh dengan kebiadaban. "Aku sudah menunggu kalian," gumam makhluk itu dengan suara serak, penuh kegilaan. Dimas berteriak, berusaha melawan, tapi suaranya teredam dalam kegelapan yang pekat. Dalam sekejap, semuanya menjadi hitam. Dimas terjatuh ke tanah, napasnya terengah, tubuhnya menggigil hebat. Bagas masih tersungkur, wajahnya pucat pasi, dan matanya membelalak penuh ketakutan. Makhluk itu semakin mendekat, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tak bisa dibayangkan. Mulutnya yang robek lebar kini meneteskan lebih banyak cairan hitam. Sheikh Hanteles mengeluarkan bau anyir yang menusuk ke dalam hidung. "Kalian milikku, milikku!" Suara cerian makhluk itu memekakkan telinga. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin, napas terasa berat, dan dada mereka seperti ditekan oleh sesuatu yang tak tampak. Dimas berusaha merangkak mundur, matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar hebat, hampir kehilangan kendali atas tubuhnya. Bagas menggigil, bibirnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Celananya sudah basah, bukan karena keringat, tetapi karena sesuatu yang lebih memalukan. Ia tak peduli lagi. Ketakutannya sudah mencapai batas maksimal. Saat itu, ingatan samar melintas di benak Dimas. Wejangan warga setempat, jangan macam-macam di alas Purwo. Jika terjadi sesuatu yang aneh, bacalah doa dan selalu bawa garam, kata mereka. Itu bisa menolak gangguan mereka. Dengan tangan gemetar, Dimas meraba saku celananya, mencari sesuatu yang ia bawa sejak awal perjalanan. Ia hampir lupa kalau benda itu ada di sana. Dalam kepanikan yang memuncak, akhirnya ia menemukannya, sekantong kecil garam. "Gas! Tahan!" teriaknya dengan suara yang hampir serak karena ketakutan. Bagas mengangkat wajahnya, tatapannya kosong, tapi Dimas tak punya waktu untuk menunggu kesadarannya pulih. Makhluk itu sudah terlalu dekat, wajahnya kini jelas terlihat di bawah cahaya bulan yang pucat. Kulitnya bukan hanya hitam pekat, tetapi juga penuh dengan retakan seperti arang terbakar. Dari dalam retakan itu ada sesuatu yang menyala merah seperti bara api. Tangannya panjang dan kurus, kukunya hitam dan tajam, siap mencabik mereka kapan saja. "Kau tidak boleh pergi," desis makhluk itu, menerjang ke arah Dimas. Tanpa berpikir panjang, dengan tangan gemetar dan dada yang berdebar tak karuan, Dimas merobek kantong garamnya dan menyebarkannya ke udara, serta ke tanah di sekeliling mereka. "Allahu Akbar, Allahu Akbar!" teriaknya sekuat tenaga, berharap doa yang ia teriakkan bisa menyelamatkan mereka. Kejadian mengerikan langsung terjadi. Begitu garam mengenai tubuh makhluk itu, terdengar suara mendesis yang menggelegar di telinga mereka, seperti daging yang disiram air mendidih. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mulai bergetar hebat. Kulit hitamnya mengelupas seperti terbakar, mengeluarkan asap putih yang menyengat. Bagas yang melihat pemandangan itu akhirnya sadar dari ketakutannya. Tangannya masih gemetar, tapi ia segera merogoh sakunya, berharap ia juga masih menyimpan garam. Dan untungnya, ia menemukannya. Tanpa ragu, ia ikut melemparkan garam ke arah makhluk itu. Jeritan makhluk itu semakin menggila. Ia mencakar udara, tubuhnya melenting ke belakang dengan gerakan yang tidak wajar. Matanya yang merah menyala mulai pudar. Mulutnya yang sobek lebar kini mengeluarkan cairan hitam yang lebih banyak. Angin di sekitar mereka berubah menjadi pusaran, menerbangkan dedaunan dan debu ke segala arah. Suara gaung menyeramkan terdengar di udara, bercampur dengan jeritan makhluk itu yang kini semakin memudar. Tiba-tiba, makhluk itu menghilang, seakan tersedot ke dalam kegelapan. Wujudnya perlahan lenyap, menyisakan hanya bau anyir yang masih menggantung di udara. Dimas dan Bagas terduduk di tanah, dada mereka naik turun, napas mereka terengah-engah.
Keringat membanjiri wajah mereka, tangan mereka masih gemetar tanpa kendali. Mereka saling berpandangan, masih sulit percaya bahwa mereka baru saja selamat dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Namun, sebelum mereka bisa bernapas, lega, sebuah suara lirih terdengar, suara yang membuat bulu kuduk mereka kembali berdiri. Kalian belum selesai. Dimas dan Bagas langsung menoleh ke arah sumber suara, dan mereka melihatnya di balik bayangan pepohonan yang gelap. Dika masih berdiri di sana, namun ia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Mata hitamnya masih kosong, bibirnya tersenyum aneh, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Lalu, dengan suara yang lebih dalam dan mengerikan, Dika berbicara. Dia masih ada di dalamku. Dan seketika itu juga, seluruh hutan kembali diselimuti kegelapan pekat. Suara jeritan panjang menggemuruh di seluruh hutan, datang dari segala arah, membuat suasana semakin mencekam. Jeritan itu bukan suara manusia biasa. Ada keputusasaan, kemarahan, dan sesuatu yang lebih jahat. Makhluk-makhluk tak kasat mata ikut, merasuki angin malam, melingkupi mereka. Dimas dan Bagas menutup telinga mereka, tetapi suara itu tetap menusuk hingga ke tulang. Telinga mereka berdenging, kepala mereka terasa berputar, seolah jeritan itu menyusup ke dalam otak mereka. Bagas menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah, berusaha menahan ketakutan yang melumpuhkan tubuhnya. Di tengah jeritan yang mengerikan itu, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Dika, yang sejak tadi berdiri dengan tubuh kaku dan mata kosong, tiba-tiba mulai bergetar hebat. Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata, melainkan suara tawa. Tawa itu dimulai dengan pelan, rendah, dan semakin lama semakin keras. Suara itu terdengar seperti berasal dari dua suara yang berbeda. Suara Dika sendiri dan suara lain yang lebih dalam, lebih serak, lebih bukan manusia. Dimas dan Bagas hanya bisa menatap dengan ngeri saat tubuh Dika mulai bergetar semakin hebat. Lengannya berdetak ke arah yang salah, kepalanya menoleh ke belakang dengan sudut yang mustahil, dan urat-urat di lehernya menegang, seolah ada sesuatu yang berusaha untuk keluar dari dalam tubuhnya. Lalu Dika menjerit, jeritan yang begitu menyayat, begitu menyiksa, seolah tubuhnya sedang dipaksa menanggung rasa sakit yang luar biasa. Dari dalam mulutnya mengalir cairan hitam kental yang baunya busuk seperti bangkai membusuk. Matanya yang tadi kosong kini perlahan berubah. Bola matanya yang hitam pekat mulai retak, memperlihatkan warna putih di baliknya. Dimas, yang masih menggenggam kantong garam yang tersisa, langsung melangkah maju dengan tangan gemetar. "Gas, kita harus bantu dia!" Serunya, suaranya bergetar, setengah yakin, setengah takut. Bagas menelan ludah, tangannya masih bergetar, tubuhnya masih lemas akibat ketakutan luar biasa yang baru saja mereka alami. Namun, melihat kondisi Dika, ia tahu bahwa mereka tidak bisa hanya diam dan menunggu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dimas mulai membaca doa lagi. Kali ini lebih lantang, meskipun suaranya nyaris bergetar karena ketakutan yang tak terbendung. Bagas mengikuti, meskipun bibirnya masih sulit mengucapkan kata-kata dengan jelas. Saat garam mulai ditaburkan di sekitar tubuh Dika, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Dika terangkat dari tanah, bukan melayang dengan lembut, tetapi seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya ke atas dengan paksa. Kakinya menendang-nendang di udara, tangannya mencakar lehernya sendiri. Sementara jeritan yang keluar dari mulutnya semakin nyaring, semakin menyakitkan untuk didengar. Angin kencang berputar di sekitar mereka, debu dan dedaunan berterbangan, dan suara-suara bisian terdengar semakin jelas. "Pergi, ini tempat kami, dia milik kami." Bisikan-bisikan itu datang dari segala arah, membuat Dimas dan Bagas semakin panik. Dengan sisa keberanian yang mereka miliki, mereka terus membaca doa dan menaburkan garam, berharap makhluk yang merasuki Dika akhirnya melepaskan cengkramannya. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul dari punggung Dika. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, hanya berupa sosok tinggi dengan mata merah menyala yang bersinar di tengah kegelapan. Cahaya bulan yang redup membuat wujudnya tampak semakin mengerikan. Makhluk itu membuka mulutnya yang lebar dan mengeluarkan ceritaan panjang yang membuat seluruh hutan bergetar.
Tiba-tiba, Dika terempas ke tanah. Makhluk hitam itu berputar di udara seolah kesakitan. Tubuhnya mengeluarkan asap putih, seperti terbakar oleh doa dan garam yang mereka taburkan. Angin berputar semakin kencang, pohon-pohon bergemuruh, dan kemudian, tiba-tiba, semuanya berhenti. Angin menghilang, suara-suara bisikan lenyap. Makhluk hitam itu tidak lagi terlihat. Hanya suara napas terengah-engah dari Dimas dan Bagas yang masih terdengar, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka menoleh ke arah Dika yang kini tergeletak tidak bergerak di tanah. "Dika!" Bagas memanggil dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Dimas merangkak mendekat. Tangannya masih gemetar saat ia mencoba menyentuh tubuh Dika. Tubuh Dika dingin, matanya terpejam, wajahnya pucat, dan bibirnya sedikit membiru. Dimas dan Bagas saling berpandangan, ketakutan merayapi tubuh mereka. "Dia mati," bisik Dimas dengan suara lirih. Bagas menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya meskipun kakinya masih terasa lemas. Lalu tiba-tiba, Dika menarik napas panjang. Dia terbaru kekau. Matanya terbuka lebar, mengerjap-ngerjap, seolah baru kembali dari tempat yang sangat jauh dan gelap. "Dika!" seru Dimas dan Bagas bersamaan. Kelegaan sekaligus ketakutan bercampur dalam suara mereka. Dika mengerang pelan, berusaha duduk, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Apa yang terjadi?" Suaranya serak, seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi yang sangat panjang. Dimas dan Bagas hanya bisa saling berpandangan, tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Yang mereka tahu hanyalah mereka masih berada di dalam hutan ini, dan hutan ini belum selesai dengan mereka. Fajar baru saja menyingsing, namun sinarnya terasa redup di antara pepohonan alas purwo yang masih diselimuti kabut tipis. Embun pagi menetes dari daun-daun, menciptakan kesan seolah hutan ini tengah menangis. Setelah kejadian mengerikan semalam, Dimas dan Bagas merasakan ketakutan yang masih menggelayuti dada mereka, membuat setiap langkah terasa berat. Mereka berjalan tersook-sook, tubuh mereka masih lemas akibat kejadian malam itu. Pikiran mereka masih berusaha mencerna kenyataan. Apakah semua itu hanya mimpi buruk, atau mereka benar-benar mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia? Namun langkah mereka terhenti mendadak ketika melihat sesuatu di pinggir. Hutan. Dika, tubuhnya tergeletak di atas tanah yang basah. Posisi tubuhnya aneh, seolah ia baru saja dilemparkan begitu saja oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pakaian yang dikenakan Dika kotor dan sobek di beberapa bagian. Tapi bukan itu yang membuat mereka membeku di tempat. Tubuh Dika penuh cakaran panjang di lengan, dada, dan bahkan wajahnya. Garis-garis luka itu terlihat mengerikan, seakan dibuat oleh cakar tajam milik sesuatu yang bukan manusia. Beberapa luka masih segar, darahnya mengering dan bercampur dengan tanah. Bibirnya membiru, seolah-olah nyawanya hampir direnggut oleh sesuatu yang dingin dan gelap. "Dika!" seru Dimas. Suaranya parau karena kelelahan dan ketakutan. Ia berlari, mendekat dan mengguncang tubuh Dika dengan panik. Bagas berdiri di belakangnya, masih terlalu takut untuk mendekat. Matanya membelalak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dika tidak merespon, wajahnya pucat pasi, nafasnya sangat lemah, nyaris. "Cu" terdengar. Dimas meletakkan jari di bawah hidungnya untuk memastikan Dika masih bernapas, masih hidup. "Masih hidup," katanya lirih, setengah lega, setengah ketakutan. Bagas menelan ludah. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga." Tanpa membuang waktu, mereka mengangkat tubuh Dika sebisanya dan menyeretnya menjauh dari tempat itu. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena ketakutan yang terus menghantui mereka sepanjang perjalanan keluar dari hutan. Mereka merasa diawasi, hutan ini tidak ingin mereka pergi. Bayangan-bayangan di antara pepohonan terlihat bergerak meskipun tidak ada angin yang bertiup. Sesekali terdengar suara langkah kaki yang bukan milik mereka. Nafas mereka tersegal, tetapi mereka tidak berani menoleh ke belakang. "Jangan menoleh." Itulah yang dikatakan warga setempat sebelum mereka masuk ke alas purwo. Setelah berjalan cukup jauh,
mereka akhirnya melihat jalan desa di kejauhan. Perasaan lega sempat menyusup di dada mereka, tetapi hanya untuk sesaat, sebelum mereka benar-benar keluar dari hutan. Bau anyir kembali tercium, bulu kuduk mereka meremang, seolah ada sesuatu atau seseorang yang mengikuti mereka. Mereka berlari, hampir terjatuh saat akhirnya menginjakkan kaki di tanah desa. Cahaya matahari lebih terang menyambut mereka, tetapi kehangatan itu terasa semu karena ketakutan masih belum benar-benar pergi dari hati mereka. Beberapa warga desa yang melihat kondisi mereka segera menghampiri. Wajah mereka berubah khawatir begitu melihat tubuh Dika yang penuh luka dan kondisi Bagas serta Dimas yang terlihat seperti orang yang baru saja lolos dari kematian. Seorang kakek tua dengan wajah penuh kerut dan mata yang melangkah mendekati mereka. Dia mengenakan kain batik kumal dan membawa tongkat kayu yang tampak sudah sangat tua. Tanpa pertanyaan, dia menatap mereka. "Sudah tahu apa yang terjadi," ujarnya, suaranya berat dan penuh peringatan. "Jangan pernah kembali ke sana. Meskipun matahari sudah tinggi, udara pagi terasa dingin." Dimas dan Bagas saling berpandangan, merasakan ketakutan baru merayapi tubuh mereka. Dika masih pingsan, tetapi sesuatu di wajahnya terlihat aneh. Sebuah senyum samar muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum seseorang yang sedang tidur, tapi senyum seorang yang menyimpan rahasia kelam. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, tetapi sinarnya terasa lemah, enggan menerangi dunia yang tengah diliputi kegelapan. Embun masih menggantung di daun-daun, menciptakan pemandangan yang seharusnya menenangkan, tetapi pagi itu tidak ada ketenangan. Di rumah keluarga Dika, di dalam kamar yang kini kosong, hanya ada kesunyian yang menyesakkan, tirai putih tipis. Di jendela berkibar perlahan ditiup angin pagi yang dingin. Jejak kaki basah di lantai kayu masih terlihat jelas, membentuk pola yang membawa pandangan siapapun menuju satu arah, menuju pintu keluar yang terbuka lebar, seolah menanti sesuatu yang datang. Tapi jejak kaki itu, jejak kaki yang terlihat tidak biasa. Dika mencoba menguatkan diri, tetapi tubuhnya terasa lemas. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan menelpon Bagas dan Dimas. Bagas dan Dimas bergegas datang begitu mendengar kabar mengerikan itu. Mereka berdiri di ambang pintu kamar Dika, memandangi jejak kaki basah yang mengarah ke jendela terbuka. Bau anyir masih tercium di udara, membuat dada mereka semakin sesak. Dika kembali ke sana, suara Dimas nyaris tidak terdengar. Bagas mengepalkan tangan, menelan ludah dengan susah payah. Kenapa Dika kembali ke hutan itu? Mereka tidak bisa berdiam diri. Tanpa banyak bicara, mereka berdua berlari keluar rumah, mengikuti jejak kaki itu yang semakin lama semakin menghilang di rumputan basah. Tujuan mereka jelas, Alas Purwo. Langkah kaki mereka terasa berat saat memasuki batas hutan, meskipun jejak kaki sudah hilang. Alas Purwo tetap suram. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, dan udara di dalam hutan terasa lebih dingin daripada di luar. Cahaya matahari nyaris tidak bisa menembus rapatnya daun-daunan di atas kepala mereka. Setiap langkah terasa seperti memasuki perangkap yang tidak terlihat. Bagas dan Dimas terus berjalan mengikuti naluri mereka. Semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi. Daun-daun kering berdesir pelan meskipun tidak ada angin. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara bisikan, suara yang sangat familiar. Sudah waktunya pulang. Dimas langsung merinding. Ia menoleh ke Bagas, yang wajahnya sudah pucat pasi. "Bagas, kau dengar itu?" Bagas mengangguk. Rahangnya mengeras menahan ketakutan. Mereka mempercepat langkah, melewati pohon-pohon besar yang tampak seperti raksasa bisu yang mengawasi mereka. Setiap sudut hutan terasa hidup, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Tiba-tiba mereka melihatnya. Dika berdiri di tengah hutan, menghadap sebuah pohon tua yang besar. Punggungnya kaku, tangannya terkulai di sisi tubuhnya. Ia tidak bergerak, tidak berbicara. Bagas dan Dimas membeku di tempat. Ada sesuatu yang tidak beres. Dimas memanggil, suaranya menggema di antara pepohonan. Tidak ada jawaban. Mereka perlahan mendekat, jantung mereka berdetak semakin cepat. Saat mereka hampir sampai, Dika tiba-tiba menoleh.
Dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Matanya bukan lagi mata Dika. Hitam pekat, kosong, tidak berjiwa. Dan di baliknya, di balik Dika, gadis berbaju merah itu berdiri, tersenyum. Sudah waktunya pulang. Dimas dan Bagas tidak bisa bergerak. Tubuh mereka terasa seolah tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkam mereka erat. Nafas mereka tersegal, dada terasa berat, dan udara di sekitar mereka mendadak menjadi lebih dingin. Angin yang tadi berhembus lembut kini seakan membeku di tempat, membiarkan ketegangan merayap tanpa gangguan. Di hadapan mereka, gadis berbaju merah itu berdiri tegak di belakang Dika. Wajahnya pucat, hampir seperti porselein, tetapi matanya merah menyala, bersinar dalam kegelapan malam seperti bara api yang tidak pernah padam. Perlahan, tangannya yang ramping dan pucat melingkar di badan Dika, mencengkamnya dengan kelembutan yang terasa janggal, seperti seseorang yang baru saja menemukan mainan kesayangannya. Hawa dingin menjalar dari tubuh Dika, mengalir ke sekelilingnya, menciptakan aura yang membuat nyali siapapun menciut. Mereka bisa menatap dengan ngeri ketika gadis itu semakin tersenyum. Senyumnya terlalu lebar, tidak normal, seperti mulutnya bisa merekah lebih dari yang seharusnya. Gigi-giginya kecil, rapi, dikenapsyam ada sesuatu yang mengerikan dalam cara ia menampilkan ekspresi itu. Mata merahnya tetap terpaku pada mereka, tidak berkedip sedikit pun, seolah-olah sedang mengamati mangsanya sebelum menerkam. Lalu tiba-tiba, Dika berbicara, namun suara yang keluar dari bibirnya bukan suara Dika. Suara itu dalam, bergema, seperti berasal dari tempat yang jauh di luar jangkauan manusia. Suara yang tidak seharusnya keluar dari mulut seorang pemuda biasa. "Kenapa kalian datang?" Bagas merasakan tubuhnya mulai gemetar. Hatinya ingin berteriak, ingin mengajak Dimas untuk berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Tetapi tubuhnya seakan membangkang. Kakinya terasa seberat batu, seolah ada akar-akar tak terlihat yang menahan mereka di tempat. "Dika, ayo pulang," suara Bagas bergetar, lebih terdengar seperti bisikan ketakutan daripada ajakan sungguhan. Namun Dika hanya tertawa. Bukan tawa manusia, tawa itu dalam, nyaring, tetapi juga bergema, seolah bukan berasal dari satu suara melainkan ratusan suara yang berbicara serempak. Suara-suara itu memenuhi udara di sekitar mereka, merayap masuk ke dalam kepala mereka, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Hutan yang tadinya sunyi kini menggema dengan suara yang tidak semestinya ada di dunia ini. Langkahnya kaku, seperti boneka kayu yang diatur oleh benang tak terlihat. Tubuhnya bergerak dalam pola yang tidak wajar. Sendi-sendinya seolah berbunyi, pelan setiap kali ia bergeser. Kepalanya sedikit miring, matanya kosong, dan bibirnya terus melengkung dalam senyum aneh yang semakin melebar. Gadis berbaju merah itu masih berdiri di tempatnya. Ia tidak bergerak, tetapi bayangannya mulai berubah. Bayangan itu perlahan memanjang di tanah, seperti akar yang tumbuh dan menjalar ke segala arah. Akar hitam pekat itu merayap, mendekati kaki Dimas dan Bagas, seakan mencari sesuatu untuk mencengkeram mereka. Mereka ingin mundur, mereka ingin lari, tetapi mereka tidak bisa. Ketakutan menjerah tubuh mereka lebih erat daripada bayangan yang merambat di tanah. Jantung mereka berdebar kencang, keringat dingin mengalir di pelipis, tetapi tidak ada bagian tubuh mereka yang mau menurut. Mereka hanya bisa berdiri, terpaku. Saat Dika berhenti tepat di depan mereka, ia menatap Bagas, menatap Dimas, dan kemudian ia tersenyum. Senyuman itu bukan milik Dika, dan dalam sekejap semua menjadi gelap. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Desa hanya menemukan pakaian mereka tergeletak di tepi hutan, seakan pemiliknya menghilang begitu saja dari dunia ini. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya kain yang kusut dengan bau anyir menyengat di udara, seperti darah yang telah mengering. Orang-orang desa tidak ada yang berani mencari lebih jauh. Mereka hanya bisa berdoa, berharap tidak ada lagi yang mengalami nasib serupa. Karena mereka tahu satu hal yang pasti. Jika hutan sudah memilih, kau tidak akan bisa pulang lagi.